Masih di program News on the Spot, kami masih memiliki beragam informasi menarik. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Banten memastikan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus akan dimulai pada Senin pekan depan, 6 September 2021. Sejalan dengan itu, vaksinasi massal untuk pelajar pun terus dikebut. Sekolah tatap muka di Tangerang harusnya sudah berjalan mulai awal September lalu. Namun dikarenakan sejumlah sekolah belum menyempurnakan sarana prasarana protokol kesehatan, maka pembelajaran tatap muka dimulai pekan kedua September. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan pembelajaran tatap muka di Tangerang, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Maximilianus Untung Widodo dari SMPN 14 Tangerang Selatan, Banten. Sirena, ini bagaimana persiapan di SMPN 14 di sana menjelang sekolah tatap muka? Apakah ada persiapan seperti bersih-bersih atau ada kegiatan lainnya yang Anda pantau di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, menjelang pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan besok hari pada tanggal 6 September 2021 di SMP Negeri 14 Tangerang Selatan, terlihat di sini bahwa untuk kegiatan bersih-bersih sekolah mulai dilakukan. Namun ada hal yang unik, Cikal, di mana untuk kegiatan bersih-bersih sekolah ini tidak hanya dilakukan oleh pihak guru dan juga pihak petugas kebersihan sekolah saja begitu. Namun kami melihat bahwa ada juga sejumlah murid, bahkan hingga orang tua murid juga yang ikut datang ke sekolah untuk membantu membersihkan ruang kelasnya atau bahkan memasang kipas angin begitu di ruang kelas mereka. Selain itu kami melihat juga bahwa memang dari para siswa ini sangat antusias begitu untuk menyambut pembelajaran tatap muka yang akan dimulai secara bergilir atau bergantian pada esok hari. Dan pada saat pembelajaran tatap muka yang akan dimulai besok, rencananya akan dilakukan setiap hari, Cikal. Namun dari pihak sekolah pun tentunya akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti salah satunya adalah membatasi kapasitas ruang kelas sebanyak 50% saja begitu. Di mana untuk setiap harinya hanya ada sekitar 16 hingga 20 siswa yang akan masuk ke sekolah pada hari itu dan sisanya akan belajar secara online. Untuk sistem ini juga nantinya akan bergantian dengan minggu depan. Untuk minggu ini nantinya akan siswa dengan nomor absen ganjil dulu begitu yang masuk, dan nanti untuk minggu depan akan bergantian untuk siswa nomor genap yang akan masuk. Selain itu, untuk para siswa ini nantinya akan diminta untuk datang setengah jam sebelum jam pembelajaran dimulai. Dan untuk jam pelajaran siswa pun ini juga dibatasi hanya sebanyak 2 jam saja dan tidak ada jam istirahat. Kemudian dari pihak sekolah pun nantinya akan mengatur untuk jam masuk dan jam pulang siswa, sehingga nantinya pada saat jam masuk dan jam pulang mereka untuk kelas 7, 8, dan 9 tidak akan berbentrokan dengan satu sama lainnya dan mencegah kerumunan yang ada. Selain itu kami melihat bahwa dari pihak sekolah SMP Negeri 14 Tangerang Selatan ini sudah menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk mendukung penerapan dari protokol kesehatan. Seperti salah satunya adalah penerapan pengecekan suhu tubuh begitu pada saat di gerbang sekolah, di mana apabila nanti suhu tubuh siswa di atas 37,5 atau di atas rata-rata, maka nanti mereka akan dikembalikan kembali kepada orang tua mereka. Selain itu kami melihat bahwa juga ada hand sanitizer di setiap ruangannya. Selain itu kami melihat juga ada disediakan wastafel di sejumlah titik-titik di area lingkungan sekolah. Selain itu kami juga melihat bahwa untuk
persiapan tempat duduk di dalam kelas, juga diberi jarak gitu begitu antara satu dengan yang lainnya, dan juga nantinya ditempel nama-nama setiap murid tersebut di meja mereka, sehingga mereka tidak akan kebingungan ataupun itu akan mempermudah mereka begitu dalam memposisikan diri di dalam ruang kelas tersebut. Selain itu, dari pihak sekolah juga menyiapkan ruang isolasi yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas kepada para murid apabila nantinya mereka merasa kurang sehat, begitu nanti akan berada di ruang isolasi untuk sementara waktu. Dan juga disediakan ruang transit di mana ruang tersebut akan digunakan untuk menunggu para siswa dijemput begitu oleh orang tua mereka ketika berada di lingkungan sekolah. Dan direncanakan bahwa setiap sore nanti akan dilakukan juga penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan juga dari SMP Negeri 14 Jakarta ini kami melihat bahwa dibentuk juga tim Satgas untuk mencegah adanya tidak patuh begitu terhadap penerapan protokol kesehatan. Dan setelah penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini, setiap harinya nanti dari pihak sekolah juga akan melakukan evaluasi apakah untuk penerapan protokol kesehatan pada hari itu sudah cukup baik atau memang masih ada evaluasi yang sudah dan perlu dilakukan begitu untuk hari berikutnya. Dan sebagai tambahan informasi juga, Cikal, bahwa untuk di SMP Negeri 14 Tangerang Selatan ini, untuk mempermudah jalannya pembelajaran tatap muka, dari pihak orang tua murid juga diminta untuk membuat surat pernyataan, di mana surat pernyataan tersebut berisikan mengenai persetujuan untuk anak-anak mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan sementara ini untuk informasi yang kami dapatkan bahwa sudah 90% dari para orang tua murid setuju untuk anaknya atau murid dari SMP Negeri 14 Tangerang Selatan mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung. Cikal. Serena, lalu dengan protokol lainnya seperti vaksin misalnya, vaksinasi ini apakah diwajibkan juga bagi para guru dan murid yang akan melakukan kegiatan tatap muka, apakah harus divaksin terlebih dahulu? Ya, Cikal, di luar dari kewajiban vaksin, sebenarnya untuk warga sekolah khususnya yang berada di lingkungan SMP Negeri 14 Tangerang Selatan sudah banyak yang melakukan vaksin. Untuk gurunya, kebanyakan hampir sudah semuanya, begitu hampir 100% mereka sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Sedangkan untuk para murid, tadi kami mendapatkan informasi bahwa sudah 98% murid yang melakukan vaksinasi, minimal vaksinasi yang dilakukan pada dosis pertama. Sementara ada beberapa anak yang masih belum melakukan vaksinasi dikarenakan ada di antaranya yang masih kurang sehat maupun ada beberapa di antaranya yang tidak diizinkan untuk orang tuanya. Kembali ke Anda di studio, Cikal. Baik, Serena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Serena